ngobrol-ngobrol gitar ya Bu. Iya Bu, jujur hari ini tuh sedikit capek, ngos-ngosan. Kelihatan sih Bu, emang di boarding tuh gitu ada fase-fasenya. Sini ngobrol aja Bu, cerita Bu. Iya Bu, makasih udah mau ngajak ngobrol saya juga lagi butuh banget ngobrol. Aku pengen dengar dari cerita Ibu langsung. Anak-anak tuh sebenarnya gimana sih? Jujur aja nggak apa-apa Bu. Anak-anak itu akhir-akhir ini setiap jam belajar malam itu pasti ada aja tingkah lakunya. Emang kayak gimana Bu? Kadang ada yang diam-diam ngumpetin HP, ada yang bercanda sendiri, berisik banget, gitu, sampai ganggu teman-temannya yang lagi fokus belajar. Kalau Ibu lihat kayak gitu, biasanya Ibu ngapain? Ya saya tegur satu-satu dulu, terus juga saya kasih nasihat pelan-pelan. Tapi nanti balik lagi kayak itu lagi. Saya juga capek Bu, masih terus. Kalau jujur dari Ibu sendiri, perasaan Ibu gimana lihat anak-anak kayak gitu? Saya juga kasihan sih Bu, cuman kadang ya kalau anak nggak ditegesi ya mereka malah menyepelekan, seenaknya sendiri juga. Gitu. Kalau kondisi ideal versi Ibu, jam belajar malam itu pengennya kayak gimana sih Bu? Jam belajar malam itu kalau bisa semuanya itu fokus megang buku semua, nggak ada yang ngumpetin HP, nggak ada yang diam-diam malah ngumpet di kamar mandi, kayak gitu. Terus malah pada bercanda, ketawa-ketawa gitu. Selain jam belajar, ada masalah lain nggak sih Bu yang muncul? Banyak Bu, ada yang gampang emosi, ribut sama teman sekamar, ada juga yang kelihatan homesick tapi dipendam. Kalau Ibu pas ngadepin itu, biasanya Ibu ngapain? Kadang bingung Bu, ini harus ditegasin atau di apa ya, dikasih kelonggaran gitu, masih bingung. Kalau menurut Ibu yang paling mereka butuhin apa sih Bu? Kayaknya mereka itu mungkin jarang dilibatkan, jarang diajak ngobrol. Terus mungkin kalau mereka dilibatkan, diajak ngobrol jamulan kayak gitu, mungkin dia masih ngerasa dihargai, merasa nurut gitu. Kalau dari semua masalah itu, mana yang paling pengen Ibu benahi? Jam belajar malam sih Bu, karena menurut saya itu yang paling penting juga. Kalau cara sebelumnya kurang efektif, kira-kira Ibu punya ide lain nggak? Saya kepikiran buat ngobrol bareng-bareng dulu sama anak mungkin sebelum jam belajar. Jadi kayak kesepakatan dulu bareng-bareng, anak pengennya kayak gimana. Kalau mereka dilibatin, dampaknya ke mereka apa Bu? Mungkin mereka lebih ngerasa punya tanggung jawab. Selain itu, saya ada ide belajar kelompok rekaman. Terus soal HP, aturannya tetap aja, tapi mungkin dijelasin alasannya kenapa kok nggak boleh bawa HP. Kalau harus mulai dari langkah kecil, kira-kira apa ya Bu? Mungkin mulainya kapan Bu? Mungkin besok malam saya mau ngumpulin semua anak, kita ngobrol dulu sama anak-anak, santai, ngobrol santai, pengennya anak-anak itu seperti apa, biar mereka bisa fokus benar-benar belajar di jam malam. Kalau berhasil kelihatannya dari mana Bu? Kalau mereka berhasil itu kelihatan dari ketika jam belajar itu anak-anak bisa fokus semuanya, nggak ada yang diam-diam megang HP,
atau diem-diem ngumpet di kamar mandi. Jadi mereka benar-benar tenang bisa belajar. Kira-kira itu udah siap buat nyoba belum? Insya Allah siap Bu. Harus semangat ya Bu. Aku senang loh Bu itu mau ngobrol terbuka gini. Aku juga jadi tahu kondisi anak-anak kayak gimana. Iya Bu, akhir-akhir ini juga memang anak-anak itu lagi gontak-gontaknya, lagi fase apa ya, mereka pengen punya aturan sendiri, nggak mau ngikutin aturan di boarding. boarding. Iya, kalau pas anak kayak gitu Bu, ada masanya pengen seenaknya sendiri, pengen ngelakuin hal-hal yang di luar aturan. Jadi kita pun harus benar-benar sabar ya Bu. Saya juga makasih Bu, setelah ngobrol ini rasanya lebih long, lebih ringan, dan sudah bisa nemenin ngobrol. Dan sama-sama Bu, kita sama-sama belajar buat anak-anak kan. Kita diminum dulu Bu.